selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ustazah, kembali lagi dengan ustazah untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita masih dengan tema 2 dan masih dengan subtema 1. Namun kali ini muatan pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan membaca doa dan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tentang teks visual atau teks bergambar. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan anak-anak ustazah semua setelah mempelajari materi ini, anak-anak ustazah dapat menjelaskan apa itu teks visual atau teks bergambar. Kemudian yang kedua, anak-anak ustazah dapat menjelaskan ciri-ciri dari teks bergambar atau teks visual. Nah, yang ketiga, anak-anak ustazah dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Dan kemudian yang keempat adalah anak-anak ustazah dapat membuat contoh teks visual atau teks bergambar. Nah, oke anak-anak ustazah, langsung saja simak video pembelajaran ustazah. Semoga anak-anak ustazah dapat memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Teks bergambar atau teks visual. Teks bergambar adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk media visual atau gambar, atau bisa juga kita sebut sebagai gambar yang disertai teks. Teks visual atau teks bergambar berisi kalimat ajakan yang bertujuan untuk mengajak atau memberikan informasi kepada masyarakat umum. Kita sering melihat teks visual atau teks bergambar. Nah, teks visual atau teks bergambar ini biasa kita temukan pada poster atau iklan dan dipasang di tempat umum seperti sekolah, kantor, pasar, dan mal. Contohnya pada poster di bawah ini. Poster ini mengajak orang untuk menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu jika tidak digunakan. Adapun ciri-ciri dari teks bergambar atau teks visual adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh semua orang. Yang kedua, susunan kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi. Berisi maksudnya kalimat yang digunakan memiliki makna. Kemudian yang ketiga, teks dan gambar sesuai dengan tema. Artinya, gambar dengan teks yang digunakan saling mendukung dan saling berhubungan. Kemudian yang keempat, menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Artinya, warna yang kita gunakan dalam membuat teks bergambar harus warna yang mencolok dan cerah agar dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi gambar dari teks visual. Nah, caranya adalah dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar. Kemudian, menceritakan kembali secara ringkas berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut ya. Kita lihat dalam gambar ini ada seorang ayah, ibu, dan juga anak yang menonton televisi bersama-sama. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa kegiatan yang mereka lakukan
adalah menonton televisi. Maka kita bisa membuat gagasan pokoknya adalah menonton televisi bersama. Kemudian untuk gagasan pendukungnya bisa kita tambahkan yang pertama, menonton di sore hari. Yang kedua, menonton bersama terasa indah. Dan yang ketiga, matikan televisi jika tidak ditonton. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung ini dapat kita buat sebuah cerita berdasarkan gagasan pokok ya. Nah, ceritanya adalah Pak Hardi bersama keluarganya menonton televisi di ruang keluarga. Mereka menonton pada sore hari. Pak Hardi merasa bahwa menonton bersama sangat indah. Ketika malam tiba, Pak Hardi mematikan televisi karena tidak ditonton. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam mengidentifikasi gambar dari teks visual. Nah, anak-anak ustazah, ingat bahwa dalam kita membuat cerita harus tetap berpedoman pada gagasan pokok yang telah kita tentukan. Kemudian, gagasan pendukung akan berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Jadi, pedoman kita adalah gagasan pokok, bukan gagasan pendukung. Nah, Ustazah, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.